taklim kita surat Yasin ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yahsha wa ma faqihna fid din wa 'alimna bil ilmi nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Subhana maha suci Gusti Allah, alladzi yang khalaqa telah menciptakan Allah al-azwaja karena berpasang-pasangan. Kullaha semuanya berpasang-pasangan. Kullaha tegesnya semuanya berpasang-pasangan. Mimma daripada perkara tumbitu ya, yang menumbuhkan atau ngejadikan karena emak opo alami ya, dari tumbuhkan oleh bumi juga berpasang-pasangan. Wa min anfusihim dan dari diri-dirinya manusia ya, berpasang-pasangan. Wa mimma dan dari perkara la ya'lamuna yang tidak diketahui oleh manusia juga berpasang-pasangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-muradu adapun yang dimaksud minal azwaj. Ayat ini subhanalladzi khalaqal azwaja ada kata lafaz azwaja. Azwaja itu jamak taksir dari wajan af'alun. Zaujun satu pasangan. Kalau ala azwaju macam-macam pasangan. Ada lafaz azwaj. Ya. Azwaj ini yang dimaksud ya, yang di al-muradu adapun yang dimaksud dengan minal azwaji itu al asnafu. Ya, bermacam-macam artinya azwaj bermacam-macam. Wa mimma tumbitul ardu. Ya, dan yang dimaksud dengan wa mimma tumbitul ardu, wa mimma dan daripada perkara tumbitu ya, yang ditumbuhkan ya, karena ma opo al ardu bumi ya, apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi juga berpasang-pasangan. Maksudnya al asmaru yaitu buah-buahan juga berpasang-pasangan ya. Wal hububatu ya, dan macam-macam biji-bijian ya, berpasang-pasangan. Wa min anfusihim ya, di dalam ayat ini ada lafaz wa min anfusihim, dan dari diri-diri manusia juga berpasang-pasangan. Maksudnya azukuru laki-laki, macam-macam laki-laki ya, wal inasu dan perempuan. Ada laki-laki ada perempuan berpasang-pasangan tuh hadirin. Wa min anfusihim ya, wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang kita nggak tahu, yang manusia nggak tahu juga berpasang-pasangan ya. Ya, diantaranya dawabul barri ya, macam-macam hewan yang ada di daratan
Ya, hewan-hewan yang ada di daratan hari ini banyak yang kita nggak tahu. Tahu hewan apa namanya juga kita nggak tahu. Mimma la ya'lamun. Yang pasti berpasang-pasangan. Wal bahri, dan hewan-hewan yang ada di lautan. Ya, berapa banyak hewan yang ada di lautan hadirin? Ya, kita nggak tahu itu hewan ada berapa jenisnya hadirin. Tapi yang pasti berpasang-pasangan. Wa fi riwayatin akhara, dan di dalam riwayat yang lainnya, al-muradu, adapun yang dimaksud mimma la ya'lamun, ya, dan dari perkara yang kamu tidak tahu, yang manusia nggak tahu juga berpasang-pasangan. Maksudnya ya, ma yaitu perkara khalaqa, menciptakan siapa Allah Ta'ala bisamai, yang ada di langit ya. Nah, ada perkara-perkara atau sesuatu yang Allah ciptain di langit hadirin. Sesuatu perkara yang Allah ciptain di langit juga berpasangan. Kan yang Allah ciptain di langit hadirin itu perkara mimma la ya'lamuna, yang nggak diketahui oleh manusia di langit Allah ciptain. Ada makhluk-makhluk di langit Allah ciptain hadirin ya. Nah, makhluk-makhluk yang Allah ciptain di langit itu mimma la ya'lamuna, nggak diketahui oleh manusia ya. Yang pasti makhluk itu Allah ciptain berpasang-pasangan. Wal ardi, dan yang ada di bumi juga hadirin banyak kan ya, perkara-perkara makhluk-makhluk yang kita nggak ketahui. Walaupun demikian hadirin, tetap makhluk yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Wal jibali, ada lagi makhluk-makhluk yang di gunung-gunung. Nah, makhluk-makhluk yang ada di gunung ini hadirin, kata Allah, wa mimma la ya'lamun. Ya, dan daripada makhluk yang nggak diketahui oleh manusia ya, yang ada di gunung. Ya, walaupun kita nggak mengetahui makhluk tersebut, yang kita harus yakini, yang harus kita percaya bahwa makhluk-makhluk yang ada di gunung itu berpasang-pasangan. Wal bihari, ada makhluk-makhluk perkara-perkara yang Allah ciptain di lautan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang nggak diketahui oleh manusia, apa-apa yang Allah ciptain ya, yang berada di lautan. Kita nggak tahu hadirin di lautan itu ya. Dan itu juga berpasang-pasangan. Ya, makanya kata Allah, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang nggak diketahui manusia, yaitu Allah menciptakan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di gunung-gunung, yang ada di lautan, itu berpasang-pasangan. Ya. Wa dzikra, dan diceritakan, dibahas fi tafsiri akhara, di dalam tafsir yang lain ya. Tafsir ini li Syaihil Wahidi, kepunyaan Syekh Wahid, karangan Syekh Wahid. Ada tafsir hadirin ya, di dalam tafsir ini yang dimana ditulis oleh Syekh Wahid di dalam menafsirkan ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Komentar nih ya, Syekh Wahid cuman di dalam tafsir karangannya ya. Kata Syekh Wahid,
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa, yaitu telah menciptakan Allah alafan nau'in, 1000 macam, minal hayawanati, daripada macam-macam hewan. Kata Syekh Wahid di dalam tafsirnya, Allah menciptakan 1000 macam hewan, 1000 macam hewan. Wasittu mi'atin, maka 600 hewan tersebut, 600 hewan, minal alfi, dari 1000 hewan, fil bahri, adanya di lautan. Kata Syekh Wahid di dalam tafsirnya, Allah menciptakan 1000 hewan. Ya, dari 1000 hewan itu yang 600 fil bahri, adanya di dalam laut, di dalam lautan. Ya. Wa arba'u mi'atin, dan 400, ya, dari 1000 hewan yang Allah ciptain. Fil bahri, adanya di lautan. Kata Syekh Wahid, Allah menciptakan 1000 hewan, 600 ya adanya di laut, di lautan, 400 adanya di darat, di daratan. Nah, dari 1000 hewan ini hadirin, walatu syabihi, nggak ada yang sama, suaru macam-macam bentuknya, ba'dihi, ya setengah dari 1000 hewan tersebut, al ba'do, karena 1000 hewan yang lain. Dari 1000 hewan itu bentuknya, ya bentuk hewan tersebut dengan sebahagian hewan yang lain nggak ada yang sama. Kita bayangin hadirin, 1000 hewan nggak ada yang sama, nggak ada yang sama, ya. Bentuknya nggak ada yang sama. Wala lugatu ba'dihal ba'do, begitu juga bahasanya nggak ada yang sama, satu hewan dengan hewan yang lain, beda-beda hadirin, ya. Bentuknya beda, dari 1000 hewan itu nggak ada yang sama. Begitu juga lugoh-lugohnya, bahasa-bahasanya nggak ada yang sama. Coba aja hadirin kita bayangin, suara kambing beda sama suara kebo. Lihat aja, ayam beda suaranya hadirin, macan beda, gajah beda. Subhanallah. Makanya dibilang subhanallah, subhanallah, subhana, maha suci Gusti Allah. Subhanallah. Lafaz subhanallah hadirin biasanya dipergunakan oleh orang Arab hadirin untuk menunjukkan suatu perkara yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa, dikatakan subhanallah. Kayak kita melihat sesuatu kejadian yang sangat luar biasa, kita kan kadang-kadang suka ngucap subhanallah, gitu hadirin. Kayak Isra Mi'raj dah. Isra Mi'raj suatu perkara yang kejadiannya sangat luar biasa, Isra Mi'raj. Makanya didahului dengan kata subhanallah, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa didahului dengan kata subhanallazi hadirin Isra Mi'raj? Karena Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, udah nggak ngerti sama akal pikiran kita lah, walaupun kita pinter nggak ada, kecuali hanya keimanan kita. Nah, kayak seperti ini, ya, ada hewan hadirin mah, ya, yang mana hewan ini Allah ciptain, ada 1000 hewan diciptain nama Allah, ya, 600 adanya di lautan, 400 ada di daratan. Satu dengan yang lainnya bentuknya beda-beda, satu sama yang lain bahasanya beda-beda.
itu luar biasa. Makanya didahului dengan kata subhana. Subhanalladzi azwaja kullaha, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Makanya kalimat ini hadirin ya didahului dengan subhana, ya, yaitu untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kan sangat luar biasa hadirin, Allah menciptakan berpasang-pasangan, ya, mimma dari perkara-perkara yang tumbuh dari bumi, berpasang-pasangan, yang ada di dalam diri kita, ya, di dalam ada diri-diri manusia berpasang-pasangan, wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang nggak diketahui oleh manusia juga berpasang-pasangan. Itu peristiwa kejadian yang diciptakan oleh Allah sangat luar biasa. Makanya pakai lafaz subhana, maha suci. Orang Arab biasanya begitu hadirin. Kalau ada kejadian yang luar biasa, udah deh yang mengatakan subhana. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kama qala, sebagaimana keterangan qala telah berfirman sopo Allahu Allah Ta'ala fi suratir Rumi, di dalam surat Rum, ya, untuk menguatkan bahwa Allah menciptakan 1000 hewan. Dari 1000 hewan itu 600 adanya di lautan, 400 adanya di daratan. Satu hewan dengan satu hewan yang lain bentuknya beda-beda. Satu hewan dengan hewan yang lain bahasanya beda-beda. Ya, itu berdasarkan firman Allah. Ya, kata Syekh Wahid di dalam tafsirnya, yaitu di dalam surat Ar-Rum Allah berfirman wahtilafu alsinatikum, wahtilafu alsinatikum, beda-beda bahasa-bahasa kamu. Manusia aja beda-beda hadirin bahasanya. Jangan level dunia dah, level Indonesia aja beda-beda. Bahasa Sunda beda-beda, bahasa Jawa beda-beda, bahasa Kalimantan beda-beda. Tuh hadirin, subhanallah, tuh maha suci Allah, maha suci Allah. Nggak sama hadirin, bahasa Indonesia, bahasa Depok semua hadirin, nggak seru dong hadirin mah. Ya, beda-beda. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ya. Wa alwanikum, dan kulit-kulit manusia juga beda-beda hadirin. Ya. Dalam surat Rum beda-beda bahasa kita, beda-beda kulit kita. Bidzalika, di dalam yang demikian itu, ya, beda-beda bahasa kita, beda-beda kulit kita, ya, yang demikian itu la ayatin, ya, sesungguhnya hadirin itu semua untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah lil alamina, ya, yaitu di permukaan alam, lil alimina, untuk orang-orang yang mengerti, untuk orang-orang yang paham, untuk orang-orang yang alim. Ya, kalau kita mau mengerti, kalau kita mau mengetahui hadirin, subhana dah, maha suci Allah dah. Di mana maha sucinya Allah? Ya, Allah menciptakan kita bahasanya beda-beda. Allah menciptakan kita kulitnya beda-beda. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat itu khalaqa, ya,
telah menciptakan sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala al-khalqa karena makhluk jaujan berpasangan la fardan tidak tinggal tidak sendirian ya. Yaitu Allah telah menciptakan makhluknya jaujan ada pasangannya la fardan enggak sendirian enggak tunggal. Mana buktinya? Nih hadirin buktinya. Khalaqa telah menciptakan Allah as-samaa langit. Allah ciptain langit. Ya. Bahkan langit ini hadirin sama Allah di dalam Al-Qalam menjadi contoh untuk kita tentang kebesaran Allah. Sebab yang sering kita lihat, yang kita sering perhatiin adalah langit. Maka di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilas samai, afala yanzuruna ilal ibili kaifalu hulikat wa ilas samai kaifaru biat. Lihat langit ya, Allah gantungin langit ya, Allah gantungin hadirin, Allah tinggiin itu langit untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, Allah ciptain langit hadirin jaujan berpasangan. Mana pasangan langit? Ma'al ardi bersama bumi. Oh, pasangannya. Ya, di dalam menafsirkan ayat subhanallazi khalaqal azwaja. Ya. Wa khalaqa dan menciptakan Allah al jannata surga. Allah ciptain yang dinamakan surga. Jaujan halnya berpasangan ya, ini surga ma'an nari bersama neraka. Ada surga, ada neraka. Wa khalaqa dan menciptakan Allah asyamsa matahari ya. Jaujan halnya berpasangan itu matahari hadirin ya, ma'al qamari beserta bulan. Ada pasangannya bulan. Wa khalaqa dan menciptakan Allah ad-dunya karena dunia. Mana pasangan dunia? Jaujannya dunia, pasangannya dunia. Ma'al akhirati serta akhirat. Wa khalaqa dan menciptakan Allah alayla malam. Allah ciptain hadirin malam. Jaujan halnya pasangannya malam ma'an nahari serta siang hari. Wa khalaqa dan menciptakan Allah al-ilma ilmu diciptain namanya Allah. Jaujan halnya berpasangan ini ilmu, pasangannya ilmu ma'al amali serta mengamalkan ilmu. Wa khalaqa dan menciptakan Allah al-insana manusia. Manusia Allah jadiin juga hadirin jaujan berpasangan manusia. Nah, lihat rijalan ada laki-laki, wanisaan dan ada perempuan berpasangan lagi. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, semuanya dah berpasang-pasangan. Wa khalaqa dan Allah menciptakan asyita'a ya, musim hujan, musim dingin ya. Jaujan berpasangan. Mana pasangannya? Syita'a musim hujan atau musim dingin, lisaifi karena musim kemarau, musim panas. Fakhaliqu maka adapun yang menciptakan, khaliq maka adapun yang menciptakan hadhil asya'i ini macam-macam perkara al-mazkurati yang udah dibahas. Maka ya,
Adapun yang menciptakan, yang membuat, membikin macam-macam perkara yang udah dibahas, yaitu Allah telah ya diciptain siang sampai malam, neraka, laki perempuan, ya matahari dan bulan. Nah, sang penciptanya itu, sang penciptanya munajjahun, yaitu yang dibersihkan, anizaujati, dari mempunyai pasangan, dari mempunyai istri. Si penciptanya hadirin, maha penciptanya, yaitu Gusti Allah, munajjahun, dibersihkan dari mempunyai pasangan, dari mempunyai istri. Wal waladi, dan dibersihkan juga sang maha penciptanya, yaitu Gusti Allah, dari mempunyai anak. Wasyariki, dan dari mempunyai sekutu. Laisa kamislihi syai'un, enggak ada yang menyamai Gusti Allah syai'un, satu perkara juga. Fil ardi, baik ada di dalam bumi ini, wala, dan juga enggak ada yang sama. Ya, ame sang pencipta, yaitu ame Gusti Allah, disamai ya yang ada di langit. Laisa kamislihi syai'un, enggak ada yang menyerupai Allah hadirin. Jangan jauh-jauh dah, contoh gini hadirin. Ya, ini rumah ada yang nih, bangunan ada yang bikin nih hadirin. Ini yang bikin nih bangunan enggak sama ame yang tukang ngebangunnya enggak sama hadirin. Kacamata ada yang bikin hadirin. Ya. Ini yang bikin kacamata enggak sama ame kacamata hadirin. Enggak sama. Gelas ada yang bikin. Gelas enggak sama sama yang tukang buatnya. Peci ada yang bikin. Ya. Ini yang bikin peci hadirin enggak sama sama peci. Langit ada yang bikin. Enggak sama sama sang penciptanya. Bumi ada yang bikin. Enggak sama sama penciptanya. Lautan ada yang bikin, enggak sama sama penciptanya. Makanya Allah itu laisa kamislihi syai'un, enggak ada yang menyerupai Allah. Itu. Masa tukang gelas sama gelas sih hadirin? Ya. Tukang peci masa sama sama peci sih? Istilahnya masa sama sih Allah amelah langit? Pastinya enggak sama. Jadi semuanya Allah ciptain pasangan. Bahkan hadirin, ya, Allah menciptakan tangan kita berpasang-pasangan. Tuh lihat, ada pasangannya. Tuh pasangan, mata pasangan, ini pasangan. Ya. Kaki kita berpasang-pasangan azwaja. Jempol hadirin, jangan dikasih lihat jempolnya. Berpasang-pasangan. Kuping pasang-pasangan. Mata berpasang-pasangan. Saya waktu ngaji begini hadirin, ada santri yang merotes hadirin sama guru saya. Ya. Kata santri itu, maaf begini. Ya. Kang, ya, kok jakar saya nggak berpasangan? Kata guru saya, ntar juga ada pasangannya, begitu. Bener ada pasangannya hadirin. Sampai jakar ada pasangannya. Ya, gitu hadirin. Semua berpasang-pasangan. Makanya sang penciptanya nggak berpasang-pasangan. Hadirin, maaf nih. Kalau Allah berpasangan hadirin, Quran itu bohong. Kalau Allah ada pasangannya, Quran itu bohong. Sebab kata Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum, adapun Tuhan kami ilahun, yaitu Tuhan wahidun, yang maha tunggal. Kalau Allah ada pasangannya, Quran itu bohong. Qul huwallahu ahad.
ahad. Katakan Allah itu ahad. Allah tunggal. Kalau Allah ada pasangannya, Quran itu bohong. Sedangkan Quran itu la raiba fihi, nggak ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran. Kalau kata Al-Quran Allah itu ahad, ahad, udah tunggal. Ya. Sehingga itu untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ya, nggak ada keraguan. Ya, la raiba fihi, la raiba. Kalau dilihat malah kalimatnya hadirin raiba itu hadirin isim nakiroh. Ya, isim nakiroh. Jadi nggak ada keraguannya umum. Pokoknya apa yang terjadi di dalam Al-Quran nggak ada keraguan. Bukan isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat ya nggak ada satu keraguan, begitu. Berarti sebahagian yang lain Al-Quran masih diragukan. La raiba itu isim nakiro. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran ya nggak ada keraguan. La raiba, nggak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu ya tentang Maha Esanya Gusti Allah, tentang Maha Tunggalnya Gusti Allah. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah nggak ada pasangannya hadirin. Allah nggak ada pasangan. Kalau Allah ada pasangannya, ada anaknya, ya ada istrinya, ada temennya, ada ini. Maaf, Al-Quran berarti bohong. Buktinya kan Quran nggak bohong. La raiba fihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wadukira dan telah diterangkan, diceritakan di tafsiri akhara, di dalam tafsir yang lain. Al-muradu adapun yang dimaksud mimma la ya'lamuna, lapat mimma la ya'lamuna. Ayat subhanallahi ada kata-kata mimma la ya'lamuna. Ayat subhanallahi ada kata-kata mimma la ya'lamuna, dari perkara yang nggak diketahui oleh kita, oleh manusia, juga berpasangan. Maksudnya begini hadirin, maksud dari perkara, dari sesuatu yang Allah ciptain, kita juga ya dari perkara, dari sesuatu yang kita nggak tahu juga berpasangan. Maksudnya gini nih, Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa, telah menciptakan Allah, wara'a jabalin, ya di belakang, wara'a jabali Qofin, di belakang gunung Qof. Ya. Gunung Qof wallahu alam, nggak ada yang tahu hadirin. Ya, para ulama menafsirkan adanya di langit, ada yang bilang begitu. Tahu di langit yang keberapa? Atau ada yang bilang di bumi. Pokoknya ada satu gunung namanya Gunung Qof. Ini yang dimaksud Gunung Qof ini termasuk juga perkara yang kita nggak tahu. Ada perkara-perkara yang kita nggak tahu loh hadirin. Ada perkara-perkara yang nggak tahu. Ya, ya. Di dalam dunia yang nyata kan ada dunia yang gaib. Dunia yang gaib ini wa mimma la ya'lamuna. Ya. Dan dari perkara yang kita nggak tahu. Jadi ya di belakang Gunung Qof sab'ina jabalan, ada 70 gunung. Udah Gunung Qof satu hadirin, di belakangnya ada 70 gunung. Ya. Misalnya Jabali Qofin, seumpama Gunung Qof. Jadi di belakang Gunung Qof ada lagi gunung 70. Dan 70 gunung ini sama sama Gunung Qofnya. Sama. Wawaro al-jibali, dan yaitu di belakang ini gunung-gunung,
di belakangnya gunung-gunung hadirin. Ya. Ardu baydau, bumi. Ya. Bumi ini warnanya putih, hamparannya tanahnya putih. Kalfidoti, sebagaimana perak. Barokotan, ya, yang sangat bening. 70 gunung ini yang seperti gunung Kop, tanahnya seperti perak yang berwarna putih, cuman putihnya putih bening, ya. Kajujajati, sebagaimana kaca. Pitilkal ardi, di itu bumi. Nah, di 70 gunung ini naun minal makhlukati, ada satu macam daripada makhluk-makhluknya Allah. Ya. La ya'rifuhum, ya, tidak kenal hum, ke itu makhluk, siapa gueruhum, ya, selainnya itu makhluk. Nggak ada yang tahu itu makhluk. Yang tahu itu makhluk hanya makhluk itu sendiri, gueruhum, selainnya nggak ada yang tahu. Minal makhluki, daripada makhluk. Wala ya'rifuna, dan makhluk ini nggak ada yang tahu Bani Adama ke Bani Adam. Wala ya'rifu, dan tidak mengetahui ini Bani Adam, dan tidak mengetahui ini makhluk Banu Adama, siapa Banu Adam. Jadi makhluk ini hadirin, dia nggak kenal manusia. Manusia nggak kenal makhluk ini. Dia nggak tahu manusia hadirin. Manusia juga nggak tahu ame makhluk ini. Ya, ini di dalam menafsirkan, ya, wa mimma la ya'lamu. Ya, dan dari sesuatu ya'lamuna yang kita nggak ketahui. Jadi ada makhluk yang kita nggak tahu hadirin. Kita nggak tahu makhluk ini, yang kita ketahui, yang harus kita yakini, makhluk ini Allah ciptain berpasang-pasangan. Waqala, bersabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ro'aitu, telah melihat aku, Lailatal Mi'raji, pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi melihat pada waktu malam Isra Mi'raj. Wa ra'a Jabal Qafin, di belakang gunung Qaf. Ya. Di belakang gunung Qaf. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam Al-Qur'an juga ada surat yang namanya surat Qaf. Ya. Ada yang bilang nafsirin surat Qaf itu nama sebuah gunung. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat di belakang gunung Qaf Madinatan, ada satu kota, yang mana kota itu mamlu'atan, dipenuhi min bani Adama, oleh cucu anak Adam, dipenuhi oleh manusia. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat di belakang gunung Qaf, ya, ada satu kota, ada satu negara. Negara itu dipenuhi oleh manusia. Falama, maka sewaktu ro'au, melihat, ya, ini manusia, anak cucu Adam yang ada di belakang gunung Qaf. Ini ke kami, yaitu ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu melihat, ya, manusia ini ke kanjeng Nabi,
Qalu mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammadu fa'aminu bi. Ya, hadirin. Jadi waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat di belakang Gunung Qop, ya, di satu kotanya, di satu negara, melihat satu negara yang mana negara ini dipenuhi oleh manusia, oleh anak Adam. Ya. Nah, sewaktu mereka melihat kanjeng Nabi nih, ya, mereka mengucapkan lafaz alhamdulillahilladzi arona. Kata mereka alhamdulillah, adapun semua jenis puji lillahi untuk Allah. Alladzi yang mana Allah telah memperlihatkan Allah ke kami, ke manusia tersebut. Ya, wajhaka karena wajahnya kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata orang-orang ini hadirin yang ada di belakang Gunung Qop. Ya. Mereka ngomong, ya Muhammadu, hai Muhammad, fa'aminu. Ya. Fa'aminu. Ya, maka pada beriman. Fa'amanu, maka mereka pada beriman. Ya. Kepadaku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu Nabi, orang-orang ini hadirin yang ada di belakang Gunung Qop, yang ada satu kota ini. Kota ini terdapat ada di belakang Gunung Qop. Nah, kota ini dipenuhi oleh manusia, oleh anak cucu kanjeng Nabi Adam. Mereka lalu beriman kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alimun tu kata Nabi, lalu aku mengajari ke mereka ahkama syariati, karena macam-macam syariat. Wa ba'da zalika, dan setelah itu, ya, setelah diajari sama Nabi agama Islam, hukum-hukum agama Islam. Jadi Nabi Isra wal Mi'raj hadirin sempat ngajarin orang juga hadirin. Ya, sempat ngajarin di sana hadirin, yaitu di Gunung Qop. Ya, yang mana Gunung Qop itu ada satu kota yang mana kota itu dipenuhi oleh orang banyak. Lalu orang-orang ini beriman sama Nabi. Lalu orang-orang ini diajari syariat, ya, tentang hukum-hukum agama Islam. Setelah itu Nabi nanya anhum ke mereka. Kata Nabi, man antum? Siapa kamu? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammadu, hai Muhammad, nahnu kami, kata mereka, kaumun yaistu satu kaum min Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Ternyata dari Bani Israel hadirin. Ya. Bani Israel banyak diberi kelebihan oleh Allah. Dari jumlah nabi ada yang bilang 124.000. Kalau di dalam kitab yang lain beda hadirin. Sebahagian jumlah nabi itu hadirin dari Bani Israel. Sebahagian jumlah nabi hadirin, sebahagian. Ya. Sebahagian jumlah nabi yaitu dari Bani Israel. Makanya kata Allah, ya Bani Israel al-quru. Ya. Hai Bani Israel, ingatlah atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Ya. Bani Israel ini awalnya budaknya Fir'aun. Budaknya Fir'aun dia mah. Kenapa mereka bisa bebas dari Fir'aun? Sebab Fir'aun ditenggelamkan oleh Gusti Allah. Wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanjudun. Wa idza faraqna,
tatkala Allah membelah lautan, fa'aqraqna, bikumul bahra untuk kamu hai Musa serta Bani Israil. Terbelah lautan. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya Bani Israil. Lalu Allah menenggelamkan daripada Fir'aun. Wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aqraqna ala fir'auna wa antum tanjurun. Nah, dengan ditenggelaminya Fir'aun, maka Bani Israel bebas dari pangkat kebudakan. Ya. Jadi hadirin, orang-orang yang ada di Gunung Qaf ini adalah orang-orang Bani Israel. Ya. Ada ya hadirinnya waktu Nabi Isra Mi'raj. Ya, kan kata Allah dari perkara yang kita nggak tahu juga pasangan. Jadi ada makhluk-makhluk, hadirin, ada satu kehidupan nih, ya, yang kita emang nggak tahu. Seperti ini, kita nggak tahu. Walaupun kita nggak tahu, tetap mereka itu pasangan. Kata mereka, hai Muhammad, aku ini orang-orang Bani Israel. Kok kata Nabi, kok kamu ada di sini? Ya, istilahnya begitu. Cerita ada nih orang-orang ini hadirin. Palama mata, maka sewaktu wafat Sopo Musa, kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalamu, waqa'a, maka terjadi apa al-ihtilafu, perselisihan baina Bani Israil, di antara Bani Israil. Setelah Nabi Musa wafat, udah hadirin, terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Wajohara, dan johir, jelas apa al-fasadu, kerusakan. Terjadi kerusakan di sono sini, ya, huru hara di sono sini, ya. Pakotalu, maka pada membunuh ini Bani Israel bisya'atin wahidatin, dalam 1 jam, salasata wa arba'ina nabiyina, yaitu membunuh 43 nabi. Setelah Nabi Musa wafat, ini sudah terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran ini Bani Israel. Udah jelas banget, tampak banget kerusakannya. Sehingga Bani Israel ini hadirin pernah 1 jam bisaati wahidatin, dalam 1 jam itu bisa membunuh salasa wa arba'ina, 43 nabi. 1 jam hadirin, nabinya dibunuh sebanyak 43 nabi yang dibunuh, ya. Wa ba'da qatlil anbiya'i wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.